Musisi sekaligus politisi, Ahmad Dhani yang kini duduk di Komisi 10 DPR RI, kembali menuai kontroversi usai mengunggah video fitnah Maya Estianty untuk kedua kalinya. Ya, setelah mengunggah video yang berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty, Ahmad Dhani kini mengunggah video yang berjudul Fitnah Maya Part 2. Tak pelak itu semua menuai sorotan tajam publik. Ya, alih-alih mereda, Ahmad Dhani justru kembali menuai pro dan kontra netizen. Dan untuk mengetahui sederet kontroversi Ahmad Dhani secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 kontroversi postingan Ahmad Dhani soal Maya Estianty versi Cumi Top 5. Setelah mengunggah video yang berjudul kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty, belum lama ini Ahmad Dhani kembali mengunggah video yang berjudul Fitnah Maya Estianty Part 2 Fitnah KDRT Ahmad Dhani. Ya, video tersebut berisi rumor Ahmad Dhani melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Maya Estianty. Kemudian video tersebut menampilkan bantahan atas rumor tersebut. Lantas seperti apa video yang diunggah Ahmad Dhani soal Maya Estianty yang kini disorot tajam oleh netizen? Jujur, saya mengalami yang namanya kekerasan fisik, mengalami yang namanya memar dan lebam. Ada visumnya, kantor Polda. Kali ini atau malam ini pergerakannya adalah mengenai surat SP3 yang isinya adalah tidak terbukti kalau ADP alias Ahmad Dhani Prasetyo alias Macan Surabaya melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Lagi ini surat keterangannya, monggo nanti bisa dibaca sendiri. Nanti caranya bisa di-pause guys, tuh tak pelanin ya guys ya. Nah ini guys, ternyata aku baru nemu guys, surat SP3 guys, surat SP3. Apa itu surat SP3? Surat SP3 itu adalah surat perintah pemberhentian penyidikan guys. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka, nama Dhani Ahmad Prasetyo guys. Terhitung tanggal 3 November 2028 karena tidak cukup bukti memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi serta pihak-pihak yang terkait. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan benda sitaan dikembalikan kepada yang berhak. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal, nah ini guys, surat dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 3 November 2008 guys. Jadi Dhani Ahmad Prasetyo tidak melakukan KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga menurut SP3 atau surat keterangan tersebut guys. Ahmad Dhani secara terang-terangan membongkar alasan dirinya mengunggah video yang menyinggung soal Maya Estianty. Ya, menurut pengakuannya, Ahmad Dhani merasa tak terima jika istrinya Mulan Jameela terus digibahi, dan untuk melindungi anak-anaknya Syafia dan Ali, Ahmad Dhani pun mengambil sikap sebagai seorang suami sekaligus ayah. Lantas apa alasan Ahmad Dhani menyinggung Maya Estianty melalui kanal YouTube-nya? Ganggu juga lama-lama kan, karena kan mau nggak mau kan Mulan kan istri saya gitu loh. Kalau Mulan istri saya kalau digibahin terus ya tentu saya marah sebagai suaminya gitu kan. Gitu. Apalagi kan Mulan juga punya anak yang sudah mulai beranjak dewasa, ada Safia. Ya tentunya tidak bijaksana lah ketika berbicara soal masa lalu, karena masa lalu lebih baik dikubur kan, lebih baik dikubur karena ya gibah itu cenderung untuk merasa bahwa kalau orang udah ngatain orang lain seolah-olah dirinya paling benar gitu. Pokoknya kita tidak keluarga, terutama saya ya, itu memang kurang sreg kalau
istri saya itu digibahin terus gitu. Meskipun sama mantan istri juga, tapi kan itu juga nggak srek lah. Apalagi Mulan kan tidak hanya ibu dari Safia ya yang sudah beranjak dewasa, tapi Mulan kan juga kader dari Partai Gerindra kan, ya kan? Kader dari Partai Gerindra, partai terbesar nomor 2 di Indonesia gitu. Jadi ya bisa saja saja partainya nanti juga marah gitu kan akhirnya kan, ya kan? Tidak hanya saya sebagai suami. Ini fakta ya. Saya yang talak 3 Maya itu saya. Gitu. Pasti kan ada sebabnya. Dan itu tidak perlu dibicarakan. Di tengah kontroversi yang diciptakan oleh Ahmad Dhani mantan suaminya, Maya Estianty justru tampak memamerkan momen liburan di luar negeri bersama sang suami Irwan Musri. Ya, hal tersebut dianggap netizen adalah sebuah balasan sindiran yang elegan, di mana Maya Estianty tak menghiraukan kehebohan yang terjadi. Lantas seperti apa postingan Maya Estianty di tengah huru-hara sang mantan suami? So, restoran kedua yang aku makan sekarang adalah Yamcha. Ini adalah yang punya adalah orang Prancis, perempuan chefnya. Dia sering tinggal di Hong Kong, jadi dia bikin makanan Prancis yang akan di-mix fusion Chinese and French. Ini adalah lobster salad dengan mayonnaise curry. Bismillah. Oke, di restoran Yamcha ini sangat susah ya untuk bookingnya, dan ini malam ini penuh sekali restorannya. Hari ini adalah makanan Prancis yang campur dengan Jepang, jadi ini unik juga. Nah, ini nama restorannya Le Grand Salon. Yes, suasana restorannya Prancis banget, klasik and keren. Ini adalah escargot atau bekicot ya. Escargot adalah ciri khas dari Prancis. Bismillah. Daging kelinci, ribs. Bismillah. Hai guys, ini pagi-pagi gue lagi mau olahraga pagi. Ini enaknya udaranya dingin guys, 22 derajat, jadi nggak terlalu terasa kepanasan. Gue cuma pakai kaos putih sama tas. Kita mengitari Eiffel ya guys. Di tengah pro dan kontra Ahmad Dhani, Mulan Jameela, istri Ahmad Dhani, mengunggah sebuah kutipan Al-Quran yang berbicara soal sikap ikhlas seorang istri. Ia dipaku dan ditindih batu oleh suaminya sendiri, tapi ia tersenyum saat surga diperlihatkan kepadanya. Tulis Mulan Jameela. Sayangnya postingan Mulan itu justru tetap menuai komentar negatif netizen. Lantas seperti apa unggahan Mulan? Dan bagaimana komentar netizen? Beberapa waktu lalu, Shafia Ahmad, putri dari pasangan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela, mendapat jutaan hujatan dari netizen di tengah serangkaian acara pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dajuse. Ya, tentu hujatan tersebut bukan tanpa sebab. Diketahui hujatan tersebut membanjiri laman sosial media buntut masa lalu ibunya, Mulan Jameela. Yang menarik, Shafia juga sempat memberikan respon menohok untuk netizen yang memberikan komentar negatif di unggahan Instagram dirinya. Dalam unggahan yang diposting, Shafia tampak menyematkan beberapa komentar negatif netizen. Kemudian ia membalasnya secara bijak dengan memberikan kata-kata positif. Namun meskipun demikian,
netizen tampak banyak yang tetap menyudutkan Syafia. Hal tersebut tak pelak diduga menjadi alasan Ahmad Dhani kini menuai pro dan kontra soal masa lalunya bersama Maya Estianty. Lantas seperti apa hujatan yang didapatkan oleh Syafia? Bagaimana respon Syafia? Dan seperti apa psikolog menilai hal tersebut? Dia itu Syafia, anaknya Wulan Jamila dengan Ahmad Dhani, guys. Bagaimana menurut kalian? Kasian atau gimana? Tetep pasti kasian dong. Karena ini adalah dia beban mental sampai kapanpun karena ulah dari kedua orang tuanya. Nah, walaupun katanya ibunya bukan pelakor, katanya gitu ya. Namun sudah stigma orang bahwa hal itu sudah tertanam di dalam diri Wulan. Nah, kasian kan? Lalu jejak digital juga nggak bisa dihapus, guys. Makanya sekarang ini kan banyak banget tuh video-video lama bermunculan lagi, bener nggak? Dengan statementnya Al pada saat diwawancara, bagaimana dia perihnya mengenai pertengkaran dan perselingkuhan orang tuanya waktu itu, gitu ya. Sampai akhirnya katanya yang Bunda Maya tidak dibolehkan datang ke rumah, yang akhirnya pada saat Al ulang tahun dia harus manjat pagar dan sebagainya. Aduh guys, itu jejak digital, itu memang serem banget gitu ya. Makanya kita nih sebagai manusia harus baik-baik dan jangan menorehkan apapun di dalam sosial media, karena ini adalah bagian dari pekerjaan juga loh guys. Pada saat nanti kamu tertoreh di dalam sosial media yang hal yang jelek-jelek, maka ini menjadi track record negatif pada saat penerimaan pekerjaan, guys. Nah, seperti saya nih, kalau rekrutmen orang, saya lihat dulu nih jejak digitalnya nih. Saya lihat dulu nih media sosialnya nih. Nah, jadi hati-hati. Kalau kamu mau berbuat jahat sama orang, berpikirlah dahulu. Oke? Jangan sampai sosial media kita malah justru akan memperburuk hidup kamu. Karena kamu nggak bisa bekerja. Karena sekarang perusahaan-perusahaan itu melihat track record kamu secara kepribadiannya. Jadi kepribadiannya bukan cuma lihat secara umum, secara kasat mata, namun dia melihat bagaimana di balik layar kantor gitu loh. Jadi di balik layar perusahaan gitu, kamu itu ngapain aja gitu loh. Kamu tuh berbuat apa? Kamu tuh melakukan apa? Nah kayak gitu-gitu loh guys. Itu sebagai penilaian guys sekarang ini. Karena sekarang ini sudah menjadi era globalisasi dan digitalisasi. Maka siapapun langkahnya dari orang yang meng-hire nih ke perusahaan itu akan jadi penilaian. Oke guys? Jadi untuk Syafia kembali lagi ya. Kamu sekarang harus berpikir positif aja. Karena bagaimanapun buruknya orang tua kamu adalah orang tuamu, jadi tidak bisa kamu melihat dari pandangan orang lain gitu loh. Walaupun misalkan kamu merasa bahwa kamu kan udah pinter dong, udah gede dong, jejak digital kan pasti kamu juga bisa melihat dan membaca, itu udah pasti. Jadi tinggal memilih bagaimana mindset kamu yang ada di dalam diri kamu. Oleh karena itu lebih baik, kalau saran saya ya sudah sekolah di luar negeri dan tinggal di luar negeri, supaya perkembangan jiwa kamu mungkin tidak akan dihujat oleh orang-orang yang ada di Indonesia seperti itu. Karena bagaimanapun juga baiknya kamu tetap akan terbawa dengan siapa dia gitu loh, siapa orang tuanya. Nah seperti itu, itulah orang Indonesia. Karena culture orang Indonesia masih tetap dia melihat bibit bebet bobot seperti itu guys. Oke, Syafia, mudah-mudahan kamu tetap tegar ya, walaupun kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang mungkin tidak beruntung dalam hal ini, namun bagaimanapun mereka adalah kedua orang tua.